Berarti kalau ada bayinya yang diem gitu, ada nggak dok? Deg-degan saya justru. Emang kamu tahu itu dari mana? Di TikTok ibu diajarin. Gimana? Gini bu caranya. Aduh. Karena setiap memori yang ibu dapat semasa kehamilan itu nyampe ke anak. Dan itu terekam sama si anak. Begitu dia ketemu bayinya dia bilang, gara-gara kamu saya begini. Kemudian ada satu pengasuh yang masuk yang memang ngasuh dia baru abuse pengasuhnya. Mundur itu semua. Jadi waktu dalam kandungan itu si ibu mengalami KDRT sampai mengerikan lah gitu KDRT-nya. Begitu lahirnya si anak memang cacat secara fisik dan secara mental. Bisa dibilang untuk identitas gender tuh nanti dari ayah. Oh gitu? Iya. Orang tuanya harus bahagia ya. Harus. Harga mati deh. Little Talks. Hai Mam, selamat datang di Little Talks bersama saya Mulki. Buat Mami yang baru aja nonton, Little Talks ini merupakan podcast persembahan dari Little Things She Care dan Little Things She Wear, di mana kita ngobrol-ngobrol nih barengan narasumber ahli perihal banyak sekali dunia ibu dan anak. Nah, hari ini kita akan ngobrolin seputar topik yang mungkin terlupakan mungkin ya, terus padahal penting nih di dalam parenting, yaitu adalah kesehatan mental dan anak. Hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Nira Wulansari, SPC MPC psikolog. Beliau merupakan psikolog anak yang juga merupakan founder dari Anahata Holistic Psychological Services. Gimana hari ini kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, terima kasih banyak sudah mengundang. Nah, hari ini kita akan ngebahas soal kesehatan anak nih dok. Nah, saat kita membicarakan kesehatan mental anak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental pada bayi dan balita? Ya, sebenarnya kalau misalnya kesehatan mental, baik itu untuk bayi balita maupun anak maupun dewasa sebenarnya sama sih. Jadi bagaimana keseimbangan di dalam dirinya tetap bisa tampil dengan paripurna dalam artian bahagia pasti gitu kan. Kalau bayi sama anak kan pasti tampilannya dia happy itu dengan tertawa gitu kan. Ekspresikan sesuai dengan usianya, misalnya kalau dia mau nangis ya nangis aja. Kalau dia mau tertawa aja gitu kan. Dia mau berulah pun dia akan dengan bebas. Di situ mental anak-anak yang dikatakan sehat. Justru kalau misalnya tidak sehat tuh anak-anak tuh cenderung murung. Murung, menarik diri, tidak mau berkata-kata, kemudian menangis terus. Nah, itu sudah tidak sehat gitu. Jadi betul ya dok bahwa kesehatan mental anak itu terbentuk bahkan sebelum dia bisa bicara ya, verbal ya. Kalau untuk bayi mungkin ya tantrum, nangis. Berarti kalau ada bayinya yang diem gitu, ada nggak dok? Deg-degan saya justru. Saya kalau misalnya nemuin bayi yang nggak nangis itu deg-degan. Gitu. Ini ada apa gitu kan? Karena naturalnya bayi itu atau anak gitu ya, sebelum dia bisa bicara bahasanya itu adalah menangis. Gitu, mengekspresikan segala sesuatu. Dia lapar dia nangis, dia ngantuk dia nangis. Dia even kadang pengen ngobrol aja dia ada nangisnya dulu gitu kan. Jadi justru bayi menangis itu kalau menurut saya, tapi kan ada jarak juga ya gitu, nggak boleh terlalu lama juga, tapi itu normal banget gitu. Nah itu jadi memang betul ya, berarti memang sudah terbentuk ya kesehatan, mungkin kan memang memang sebenarnya topik kesehatan mental sendiri kan memang cukup, nggak tahu ya, mungkin kita di Indonesia masih kurang atau mungkin tabu mungkin, atau mungkin kurang ini gitu, terutama di awareness-nya mungkin ya. Jadi mungkin makanya tadi kan pertanyaannya adalah apa betul kesehatan mental anak sudah ada sebelum dia verbal gitu? Sebelumnya sudah terbentuk ya sebenarnya dengan dia menangis. Benar. Nah, bahkan kalau anak itu sejak dalam kandungan tuh sebenarnya si emosi itu udah mulai terbentuk. Ya, makanya kan kenapa kalau ibu hamil sangat perlu dijaga, dia tuh harus happy banget, harus dia jangan sampai ada trauma ataupun mengalami kesedihan berlebih, karena setiap memori yang ibu dapat semasa kehamilan itu nyampe ke anak dan itu terekam sama si anak. Gitu. Jadi kadang ada anak yang kenapa ya anakku kok cranky banget gitu. Kadang saya nanya, ibu waktu hamilnya gimana gitu. Karena kan saya klinis anak, jadi kan saya runtut juga gitu ya ke klinisannya gimana. Begitu dia, iya bu saya dulu waktu hamil tuh saya repot, saya mabok berat, saya nangis apa segala macam. Oh iya wajar. Jadi jangan salahkan anaknya lebih cranky, karena ternyata si ibunya sendiri punya masalah waktu dalam kehamilan. Karena itu semua terekam. Gitu, terekam pada si bayi karena otak juga sudah merekam dalam kandungan itu semuanya. Gitu, makanya jadi kalau dikatakan ini dari mana ya si bayi kok bisa nggak sehat mental, ya cek dulu waktu kehamilannya gimana gitu.
gitu. Jadi mungkin kalau dirunut, kenapa ibu hamil harus diturutin ngidamnya mungkin karena itu kali. Setidaknya supaya ibunya bahagia ya. Iya, gitu. Jadi setidaknya stabil lah secara emosinya gitu kan. Gitu Jadi bukan karena nanti ngecas atau apa ya, Nah, supaya ibunya bahagia aja. Itu mitos aja ya, supaya bahagia. Iya. Nah, jadi sebenarnya seberapa besar nih peran ibu dalam perkembangan emosi dan kesehatan mental anak sejak dini? Iya. Sangat, yang saya tadi sebutkan bahwa sejak dalam kehamilan pun sudah sangat berpengaruh. Makanya jadi kenapa seorang ibu itu harus happy, kenapa seorang ibu itu harus sehat mental ya, karena dia yang pertama kali membawa ke anaknya gitu. Karena dari kandungan awalnya, saya pernah punya klien itu ya seperti itu, bingung gitu, ini awalnya dari mana ya gitu kan. Ternyata dalam kandungan. Jadi waktu dalam kandungan itu si ibu mengalami KDRT, sampai mengerikan lah gitu KDRT-nya. Begitu lahirnya si anak memang cacat secara fisik dan secara mental. Ya ampun. Gitu, ternyata begitu diruntut, wah ini memang masalahnya di situ. Jadi perbaikannya tuh mundurnya jauh. Wow. Gitu. Jadi memang kenapa segitu ngaruhnya peran seorang ibu, ya bukan hanya ibu sih sebenarnya, ayah juga gitu ya. Betul. Dalam perkembangan sosial emosional anak ya karena itu. Karena pertama kali suara yang dia dengar, suara siapa? Suara ibunya. Yang kalau ibunya dan bapaknya ada ya, gitu, pasti ngaruh banget. Termasuk pada saat parenting ya, hal-hal seperti nada bicara, respon ibu, itu tentunya pengaruh ya Bu ya. Ngaruh banget. Terhadap rasa aman dan emosi anak. Terus kalau misalnya yang ibu sering temuin nih, kebiasaan orang tua apa yang berpengaruh, yang ini kayak sepele tapi ternyata mempengaruhi terhadap. Ngaruh banget ya. Kadang kita selalu, mungkin ya bukan selalu ya, tapi ada beberapa hal yang kadang kita seperti menormalisasi yang mengabaikan. Misalnya kalau lagi riweh nih, ya udah gitu aja ngobrol, tidak ada kontak mata ke anak, gitu kan? Padahal itu penting banget buat anak. Dan kenapa anak itu akan terus-terusan rewel, mencari perhatian gitu ya? Karena dia ngerasa nggak ada kontak mata. Sedangkan kita tuh kadang kalau ngobrol kan kita minta anak, ayo dong lihat mama, lihat mama. Tapi sementara begitu si anak meminta kita untuk melakukan itu nggak ada. Jadi mengabaikan anak tuh bukan karena tidak peduli, tapi kadang kita sedang sibuk. Sibuk melakukan apapun, pada akhirnya begitu dia nanya apa-apa, kita tuh cuma selintas, oh ya nanti dulu ya, nanti dulu ya, gitu. Ya udah gitu aja. Itu tuh padahal ngaruh banget. Pertama si anak merasa diabaikan. Kedua si anak merasa tidak dihargai, dan kembali lagi nanti jangan harap anaknya bisa dengan perhatian ke orang tuanya bisa menghargai, itu orang tuanya tidak pernah melakukannya. Gitu. Jadi memang segitunya gitu konektivitasnya. Kalau misalnya kita pengen lihat kenapa anak ini bermasalah, cek dulu orang tuanya. Makanya kan kalau klinis anak tuh kita nyambung gitu. Mau anaknya kita handle, pasti keluarganya, orang tuanya kita handle juga. Gitu. Jadi kalau kita runut, being present juga nggak cuma sekedar ada nih, tapi hal-hal kayak kontak mata, terus juga verbal ya, kata-kata yang baik. Sangat-sangat berarti ya buat anak ya Dok ya. Memang kayak sebelum ini kita juga udah ngobrol sama Bu Nira bahwa banyak sekali atau bisa berkasih sayang itu mungkin banyak yang tabu ya mungkin tapi di Indonesia terutama gitu banyak sekali kasus-kasus ya. Kalau sekarang tuh mungkin di sosial media kita sering dengar fatherless ya. Fatherless itu salah satu mungkin fatherless, ayahnya nggak hadir gitu, nggak present. Padahal itu tadi kayak Ibu Nira bilang bahwa nggak cuma ibu aja, ayah juga penting untuk hadir gitu. Karena itu membentuk dari anak tadi, membentuk dia menjadi dewasa nanti. Iya, jadi kalau bisa dibilang untuk identitas gender tuh nanti dari ayah. Oh gitu? Iya, saya tuh laki perempuan gitu kan. Meski ibu pun ada perannya. Tapi dari situ yang kan figur laki ini akan membuat dia aman nyaman. Kalau dia nggak dapet itu, mau dari mana? Akhirnya menimbulkan trauma ya. Nah, ada traumatik, atau misalnya karena dia tidak dapat figur itu, dia mencari ke yang lain. Nah, kalau nyarinya yang bener, alhamdulillah gitu ya. Kalau nyarinya yang datangnya virus gitu kan, LGBTQ, ya udah. Itu yang kerap terjadi. Jadi memang bukan sekedar ada, tapi hadir betul. Gitu kan. Ya tadi baik touchingnya itu harus dapat gitu kan. Apalagi anak itu paling kalau saya lihat gitu ya, dan memang ada risetnya juga, paling cepat perkembangannya dan paling bagus tuh kalau dia punya kedekatan sama ayah. Iya, paling bagus dari bahasanya, kecerdasannya, resiliensinya.
itu kondisi. Iya, dia punya kedekatan sama ayah yang bagus, itu bagus banget. Gitu. Karena pengalaman saya yang dengan anak kebutuhan khusus, karena saya juga bantu untuk anak-anak kebutuhan khusus gitu ya. Kalau misalnya si ayah banyak terlibat, itu progresnya cepat. Apalagi dengan yang kondisi-kondisi speech delay ya. Speech delay itu saya suka ininya karena frekuensi suara ayah yang paling mudah diterima dan memang akan melatih si anak untuk bisa lebih bicaranya lebih bagus. Jadi memang treatmentnya salah satunya adalah sok ayahnya banyak ngobrol dong sama anaknya, ayahnya banyak cerita dong sama anaknya, bukan ibunya, ayah. Gitu. Jadi memang ya fenomenanya jangan mengatakan bahwa saya nggak punya waktu, nggak perlu lama, 15 menit pun udah oke bang. Make time. Iya, harus. Gitu ya maminya, jadi buat yang nonton nggak cuma ibunya aja nih, ini juga ayahnya juga harus nonton nih. Jadi penting menjadi present ya, menjadi hadir ya, nggak cuma present doang, hadir gitu. Dan membentuk si anak dari sedini mungkin ya Bu ya. Iya. Habis tindik, jangan lupa perawatannya. Little Things She Care punya aftercare kit khusus untuk perawatan setelah tindik. Bisa order lewat WhatsApp atau website Little Things She Care ya. Nah, nextnya nih kita ke topik yang mungkin banyak nih dok. Sering juga saya dengar ada di sosial media gitu ya. Di ini juga banyak gitu kalau di case parenting gitu adalah baby blues. Boleh diceritain baby blues itu apa sebenarnya dok? Iya, baby blues tuh kondisi di mana kondisi mental si ibu yang memang sebenarnya rentan pada ibu-ibu melahirkan. Baru melahirkan. Gitu. Tapi memang sebelumnya pasti sudah ada penyerta, jadi tidak serta-merta dia timbul. Jadi memang mungkin ibunya memang sudah punya riwayat dia ada kondisi mental yang kurang stabil gitu ya, atau kondisi memang yang bisa dibilang situasi keluarga yang tidak mendukung gitu. Jadi begitu kondisinya si bayi lahir, ngerasa bahwa semua itu di dia. Si beban itu, bukan bebannya tapi lebih tanggung jawab itu ke dia. Nah dari situ si ibu kan terlalu stres, over gitu ya stresnya, dan merasa bersendirian, tidak ada yang bisa menolong. Apalagi kalau misalnya lingkungannya, mohon maaf gitu ya, kurang suportif gitu. Suaminya ya tadi ada tapi tidak hadir gitu ya, itu membuat stres gitu kan. Pada akhirnya si ibu ini akan sangat rentan untuk membenci si bayi. Gitu. Ada beberapa tuh kan sampai yang bayinya dibekap pakai bantal, ada yang mau dilempar gitu ya. Yang paling parah gitu. itu ya. Ya, nah itu tapi kalau baby blues itu rentangnya memang tidak terlalu lama, tidak seperti PPD, postpartum depression. Kalau PPD itu bisa lama jangka waktunya. Gitu kan. Kalau misalnya baby blues itu sekitar 3-4 bulan tuh pasti setelahnya mereda. Gitu. Tapi kan jangan biarin aja 3-4 bulan mereda, nggak gitu juga gitu kan. Karena tetap akan bisa menjadi parah kalau misalnya memang tidak ditangani dengan baik gitu. Dan apakah ngaruh ke bayi? Ngaruh banget. Bayi dengan ibu yang mengalami masalah mental, misalnya baby blues atau PPD, pasti punya masalah sensoris. Ya, masalah sensoris itu macam-macam, nanti ke belajar, ke perilaku, gitu kan, ke dalam emosinya, regulasi emosinya jelek, sosialnya jelek, wah kemana-mana lah. Itu Gitu. tanda-tanda awalnya gimana tuh Bu? Atau terus gimana cara orang-orang sekitar bisa hadir atau membantu? Ya, jadi kalau misalnya baby blues itu kan pasti ibunya tiba-tiba nangis terus. Kemudian dia nggak mau megang bayinya. Dia menolak si bayi. Dia merasa apa sih? Gara-gara kamu saya sakit. Guilt karena ya, gara-gara kamu saya sakit, gara-gara kamu saya susah gitu kan, gara-gara kamu saya jadi jelek gitu. Itu terjadi sama sepupu saya juga masalah. Iya. Waktu itu kelahiran dia tuh pas melahirkan anak pertama, dia di ruang bersalin sendirian karena tidak boleh diperbolehkan masuk karena COVID waktu itu. Dia stres banget, sementara itu mungkin kelahiran pertama ya. Banyak ada harus gunting segala macam, jadi traumatik banget. Begitu dia ketemu bayinya, dia bilang gara-gara kamu saya begini. Itu nggak mau megang sama sekali. Untung akhirnya ibunya cepat ambil gitu ya. Sampai konsul ke saya, sampai telepon saya, sampai karena di Garut, saya ke Garut, saya treatment dulu, saya konsul dulu. Lumayan itu sekitar 3 bulanan, akhirnya dia mau mulai nyusui bayinya. Untung susunya masih ada, ASI-nya masih ada gitu kan. Karena minta dipompa terus, saya bilang kasihan bayinya, tetap pompa aja.
gitu. Nah itu sampai segitunya gitu. Jadi untungnya waktu itu begitu ada kejadian itu, sepupu saya yang satu lagi karena bidan juga dia nelpon saya, "Teh tolongin ini kayak gini kondisinya gini." Saya bilang, "Baby blues, sok we dampingin, bayi ambil," saya bilang gitu. "Bayi ambil dulu biar sama neneknya." Gitu kan, bapaknya urus ibunya, saya bilang gitu. Jadi cepat dikondisikan, jadi nggak lama. Kalau ke Gitu. maminya gimana consultingnya untuk dia supaya Ya. damai atau? Jadi waktu itu kan saya pakai beberapa teknik, ada psikoterapi gitu ya. Yang penting saya tenangkan dia dulu, validasi dulu perasaannya bahwa itu memang sakit banget loh, menakutkan banget buat kamu yang ibu baru pertama, lahir sendirian dengan banyak tindakan, itu menakutkan sekali. Validasi dulu. Validasi, oke nggak apa-apa, kamu mau sedih boleh, kamu nggak mau pegang bayi kamu dulu boleh, nggak apa-apa. Yuk jadi kita nangis bareng dulu gitu kan. Jadi saya hadir di sana gitu untuk dia. Baru minta suaminya hadir juga, supporting, tidak menyalahkan gitu ya. Misalnya itu bayi kamu nangis, nggak seperti itu, tapi ya udah nggak apa-apa, udah bayinya tenang kok gitu kan. Udah kamu yuk senang-senang dulu. Jadi bener-bener ditenangkan dulu. Setelah tenang, baru kita masuk untuk penyadaran bahwa ini loh ada bayi yang kamu harus urus gitu. Prosesnya lama, prosesnya iya. Jadi memang selain ya penting ya orang sekitar, makanya kan Ya. kita pernah ada istilah butuh sekampung untuk membesarkan satu anak bahkan gitu. Terutama di fase-fase awal ya Bu ya. Iya benar. It takes a whole village to membesarkan seorang anak. Iya gitu. benar banget. Karena kalau Indonesia untung ya, kalau di Indonesia tuh guyup gitu. Peduli banget lah. Ibu. Jadi perlu diperhatikan juga. Gitu. Nah selanjutnya kita ngomongin ini Bu, mom guilt. Mom guilt gitu, merasa kurang cukup mungkin. Banyak banget. Di standar sekarang ya Bu ya, di sosial media itu kan ada influencer parenting, ada banyak lah ya ibu-ibu yang memberikan image yang wah parenting itu harusnya gini, kayaknya ilmunya juga banyak gitu, wah itu harusnya begini, akhirnya banyak ibu yang mungkin mom guilt atau ngerasa nggak cukup. Itu gimana tuh? Baik. Ya kalau ini terjadi terutama banyaknya pada orang tua atau ibu bekerja. Itu mereka ngepanis dirinya tuh luar biasa. Gitu. Ini karena saya bekerja, saya tidak bisa ngurus anak saya. Nah, ada guilty feelingnya nanti larinya dengan pemenuhan semua kebutuhannya, dimanjain betul gitu kan. Ada yang kerjaannya pulang tuh nangis gitu, karena ngerasa tidak ada untuk anaknya. Apalagi saat kalau saya kan, saya konsultan juga di sekolah, saya manggil orang tuanya, saat manggil ibunya, pertama kali yang dia lakukan nangis dulu. Gara-gara saya bekerja ya Bu ya, katanya gitu. Bukan, saya tidak akan menyalahkan ibu bekerja gitu kan. Tapi memang anak ini punya, kelihatannya perlu perhatian ini gitu kan. Itu luar biasa. Nah, kalau menurut saya sih untuk para ibu gitu ya, dimanapun gitu, jangan pernah merasa bersalah kalau misalnya memang harus bekerja. Mau menjadi wanita karir ataupun usaha segala macam nggak apa-apa. Pertama, selalu apresiasi diri, saya melakukan ini untuk mengamalkan ilmu yang saya punya. Gitu. Bukan untuk cari duit aja, bukan. Karena itu tugas suami ya, mohon maaf ya, tugas bapak-bapak gitu ya. Tapi itu lebih ke kamu mengamalkan ilmu kamu untuk memang apa yang sudah pernah kamu pelajari itu jadi ilmu bermanfaat. Itu kan yang utama. Dan kemudian kalau misalnya memang belum sepenuhnya bisa menjadi ibu yang baik pada anak, itu nggak apa-apa. Karena menjadi seorang ibu itu proses. Betul. Memahami, menghayati itu proses. Yang penting adalah menikmati semuanya. Kalau belum masih agak berteriak, gak apa-apa. Karena kan kita, maksudnya untuk menjadi orang tua kan mau ilmu parenting sebaik apapun udah beda, gitu kan? Kita nggak bisa kayak artis yang satu itu, udah beda. Kita yang beda, mau gimana? Gitu ya, udah cukup jadi diri sendiri saja gitu. Makanya pernah di satu sekolah tuh sampai ibunya nangis lagi sesi parenting, ibunya nangis sampai bilang, "Bu gimana?" Saya bilang, "Ibu jangan pernah menyalahkan diri ibu bekerja, nggak apa-apa, silakan. Tapi setiap waktu saat ibu pulang ke rumah, peluk anak ibu, usap anak ibu dan katakan ke anak ibu, terima kasih kamu sudah menjadi anak yang baik. Terima kasih karena kamu membolehkan ibu bekerja." Kemudian minta maaf karena misalnya jam berapa sampai jam berapa dia tidak hadir gitu. Tapi di momen itu saya bilang minta untuk benar-benar ibu sama anak full pegang. Jangan walaupun misalnya ada mbaknya
makan sama mbaknya, mandi sama mbaknya. Kalau udah sampai rumah mah kalau bisa pegang aja sendiri gitu. Misalnya, Bu, tapi saya capek, boleh izin ke anak. Mama mau bersih-bersih dulu, mau istirahat dulu, boleh nggak sebentar? Izin aja. Ada anak juga baik atuh, pasti ngizinin. Gitu. Jadi disitulah pada akhirnya kita bisa regulasi untuk para ibu bekerja. Kita punya perasaan bersalah pasti namanya seorang ibu gitu ya. Apalagi misalnya ternyata saat anaknya ada satu kemajuan kita nggak hadir itu kan kayaknya aduh gitu. Kenapa kok kayaknya jahat banget gitu. Nggak perlu karena tadi apalagi mohon maaf mungkin kalau ada kondisi-kondisi finansial yang memang perlu bantuan seorang ibu bekerja gitu. Jadi nggak apa-apa banget. Tapi kalaupun merasa bersalah nggak apa-apa juga. Terima aja rasanya. Oke, saya merasa bersalah karena tidak hadir untuk anak saya. Oke, terima aja nggak apa-apa. Tapi kan bukan hanya kita berputar di rasa bersalahnya. Kita solusinya gimana? Gitu. Solusinya apa? Luangkan waktu setiap hari minimal 30 menit benar-benar full ada untuk anak-anak. Waktunya makan, yuk sini sama mama. Enggak yang, ayo cepetan dong makannya. Enggak, tapi tungguin aja. Betul. Ngajak ngobrol gitu. Anak-anak tuh sebenarnya simpel kok. Mereka itu jadi caper, rewel segala macam cuma karena sebenarnya cuma pengen perhatian doang. Bukan untuk ngeganggu, tidak ada mereka seperti itu. Mereka tuh karena pengen deket aja. Jadi kalau menurut saya untuk semua ibu, orang tua, kalau anak masih suka ngegelenot ke kita gitu ya, masih suka diketek kita, udah ketekin aja. Dan kayak sekarang juga udah pada gede mah susah. Diketekin teh pada apa sih? Nah, aduh. Waktu cepat berlalu ya Bu katanya. Gitu sampai ada ponakan saya itu kan masih udah mau 13 tahun tapi dia bilang gini, aku sudah gede loh, dia bilang manggil saya kan bunda aku sudah gede loh udah 13 tahun. Iya tapi buat aku mah kamu bayi. Aku tuh udah bukan bayi lagi. Sampai kita bilang kenapa ya nggak ada bayi lagi ya kita bilang. Betul. Jadi karena biasanya dia ngetekin kita gitu kan, dan masa itu akan lewat. Dan sebelum masa itu lewat dan kita menyesal, yuk cherish. Lagi diketekin, ketekin lagi ya, nggak apa-apa. Cherish the moment. Kalau saya bilang ya waktunya cepat, walaupun saya mau jadi orang tua ya. Waktu cepat berlalu katanya, tahu-tahu udah gede. Gitu. Terus juga ya nggak perlu merasa bersalah lah. Kalau memang mami merasa bersalah tuh mungkin kebanyakan lihat sosial media kali. Iya. Gak usah, ya sudahlah yang itu mah ya udah gitu. Yang penting mah apa yang kita hayati ya cukup jadi diri sendiri. Ada saya mah gini ya. Ada saya mah gini bener. Karena ini juga tuh di sosial media, tapi ada juga yang bagus kata-kata yang sering muncul buat orang tua kita. Ini adalah kali pertama mereka buat jadi orang tua. It is also their first time being a parent. Iya, first time. Iya. Itu ya mami ya, jadi you're not alone gitu ya. Mami, kini perawatan ibu dan bayi jadi lebih mudah. Little Things She Care menghadirkan layanan tindik, pijat bayi, dan pijat laktasi. Aman, nyaman, dan praktis karena semuanya bisa dilakukan home care di rumah. Yuk booking sekarang lewat WA dan website Little Things She Care. Nah, ini hal kecil apa nih Bu yang bisa dilakukan oleh ibu untuk mendukung kesehatan mental anak? Ya, pertama hadir itu harus, bukan ada mah gampang. Kita ada tapi kita main HP nggak hadir, gitu kan. Saat kita berinteraksi sama anak tuh singkirkan semua yang memang bisa menjadi faktor pendistraksi. HP simpan dulu, gitu kan. Bener-bener kita hadir, kita ngobrol sama dia, kita peluk, kita cium, gitu, kita gelitikin apapun. Karena itu adalah bentuk memang anak-anak itu kan semua proses sensoris masih dia pakai ya untuk komunikasi. Lakukan itu semua. Gitu. Nah, kemudian supaya si anak juga happy, ibunya harus sehat mentalnya, ayahnya harus sehat mental. Jadi kalau dirasa kayaknya aku juga stres deh, kayaknya aku ada masalah juga, ya cepat-cepat minta bantuan. Kalau rasanya tidak bisa regulasi sendiri ya, gitu cepat-cepat minta bantuan karena orang tua yang stres itu akan sangat menular ke anak-anaknya, bisa stres gitu, toksik banget. Gitu. Jadi kayak virus itu mah udah cepet banget lah gitu. Kayak kita misalnya ayahnya flu, udah satu rumah flu gitu kan ya, sama seperti itu gitu. Jadi untuk jaga kesehatan mental anak pasti ya tadi hadir, kemudian pahami tiap anak itu beda, jangan samain. Mau kakak, mau adik, mau kembar sekalipun gak ada yang sama. Pahami setiap anak itu beda. Baca bahasa tubuhnya dia apa, love language-nya dia apa, karena tiap anak beda. Baca, oh ini kayaknya love language anakku dipeluk, oh love language anakku kata-kata yang enak gitu didengar. Nah itu harus dibaca.
Dan kemudian pasti ya tadi ya banyak ngobrol, diskusi, touching-nya harus banyak. Itu ngejaga kesehatan mental anak banget itu. Iya, Bu ya. Nah, tadi kan kita juga udah ngomongin sebelum syuting banyak case-case ya Bu ya yang Ibu temuin saat consulting anak-anak ya. Apa tadi dari SD, TK udah ada yang Ada, suicidal bahkan? ada, iya. Karena mereka ya mohon maaf gitu kan sekarang media sosial tuh kan kenceng banget ya. Di TikTok tuh diajarin. Oh iya? Diajarin. Oh wow. Ada satu account, saya juga dapetnya itu dari klien saya. Emang kamu tahu itu dari mana? Di TikTok ibu diajarin. Gimana? Gini bu caranya. Aduh ya Allah. Itu terjadi gitu. Jadi jangan salah kalau media sosial itu aman. Tidak aman sama sekali. Tidak sama sekali. Makanya kalau saya prefer untuk anak TK sampai SMP kelas 1 lah. Jangan dikasih gadget. Gitu. Kalaupun ia mau kasih pinjam saja. Tapi kita bisa akses penuh ke dia. Apa yang dia search gitu kan. Historinya apa segala macam kita tahu semua. Bukan apa-apa, karena gitu, ngeri banget. Di Twitter ada, jadi mereka tuh nyuruh gitu. Komunitasnya ada. Oh iya. Komunitas yang menyuruh itu semua ada. Jadi makanya harus hati-hati sekali, kita perlu pantau untuk kondisi anak kita tuh ya seperti itu. Karena memang asupan dari luar itu terutama media sosial tuh luar biasa ngeri banget. Bahaya banget. Gitu. Jadi anak-anak kecil sekalian pun sudah diajarin. Tapi bukan depres ya? Maksudnya gimana? Maksudnya itu bukan karena depres, karena bukan, cuma tren. Wow. Trennya gini gitu, bukan beda ya kalau misalnya orang yang sudah mungkin SMP mungkin dia ada depresi karena adanya trauma gitu, mungkin di rumahnya dia kena abuse apapun bisa. Gitu atau misalnya kekerasan dari bullying, dari pertemanan itu bisa. Tapi kalau anak TK SD itu belum paham betul itu. Iya. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya sampai terjadi itu berarti ada yang mengarahkan. Gitu. Tapi kalau yang depres nih Bu ya, tadi kan ada yang bullying segala macam, itu tanda-tandanya apa aja yang perlu diperhatikan orang tua buat signaling nih bahwa ini udah harus warning lah ya cepat. Jadi pertama kalau misalnya anak itu gampang sih, sebenarnya kita sangat mudah untuk mendeteksi anak ini memang bermasalah atau tidak, karena anak itu ekspresif sebenarnya. Misalnya anak kita awalnya ketawa-ketawa, wah rame gitu, tiba-tiba hilang. Murung, kemudian juga dia menarik diri, tiba-tiba dia banyak nangis, dia yang ceria jadi tidak ceria, itu kondisi awalnya. Gitu. Jadi, oh ini ada apa nih? Anakku dulu happy-happy aja, ini apa terjadi? Baru kemarin itu, si ibunya cerita, anak saya itu dulu happy banget Bu, cerewet segala macam, cerita banyak hal. Kalau misalnya saya datang tuh pasti ketawa-ketawa. Nah, kemudian ada satu pengasuh yang masuk yang memang ngasuh dia baru abuse pengasuhnya. Mundur itu semua. Jadi kalau ketemu orang tuh langsung withdraw. Langsung sambil aduh sampai segininya gitu kan. Saya pelan-pelan banget saya ajak ngobrolnya. Takut curiga terus gitu. Jadi oh ya wajar gitu karena ada trauma yang masuk gitu kan. Jadi kelihatannya di situ kalau misalnya tiba-tiba anak itu mundur dari hal yang memang dia biasanya lakukan gitu kan, hal yang dianya biasa ekspresikan, itu pasti ada sesuatu. Itu dari situ, tapi memang orang tua jangan langsung direct nanya, kamu kenapa? Ya susah nggak akan mau, apalagi bayi gitu, apalagi anak kecil gitu kan. Kalau misalnya anak kecil itu ya tadi tiba-tiba kehilangan dia untuk bersuara, berkata-kata atau nangisnya atau ngocehnya itu hilang. Kemudian dia kalau ketemu orang tuh kayak ketakutan, gitu mimpi buruk, nangis di tengah malam. Kalau bayi-bayi itu berarti ada sesuatu, aware gitu kan, wah ini ada apa nih? Pasti ada sesuatu yang tidak benar. Gitu. Jadi kalau udah gitu mending cek langsung deh, takutnya ada trauma-trauma karena susah kalau saya milih gitu kadang ya kalau boleh pilih kasus gitu ya. Saya nggak mau yang trauma mah karena susah. Sedih banget gitu. Sedih banget dan itu memang susah walaupun tetap saya terima juga gitu ya, tetap saya terima tapi memang itu effortnya luar biasa. Kalau kasus-kasus traumatik tuh wow, panjang. Itu Mami ya, jadi kita, ya terutama buat Mami yang udah punya anak yang mungkin udah sedikit lebih besar atau udah udah sekolah, mungkin ya itu penting kita memperhatikan perubahan-perubahan tadi ya, sense of behavior terhadap anak gitu. Terus ya seeking help kalau memang ya udah diajak ngobrol tapi memang Mami kesulitan atau struggling, boleh seeking help, boleh juga nih ke mana Ibu namanya Anahata Holistic Psychology Services ya. Bisa cek juga di Instagramnya. Nanti boleh deh tuh banyak konsultasi di situ. Terakhir nih Bu,
Mungkin ibu ada pesan-pesan nih buat ibu-ibu yang nonton nih, customer Little Things You Wear, ibu-ibu yang nonton Little Things You Wear, nonton Little Talks, pesan-pesan nih perihal mungkin kesehatan mental atau mungkin selama ibu atau belakangan ini ada kasus-kasus yang yang ibu sering temuin yang mungkin bisa menjadi awareness buat ibu-ibu yang nonton itu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kepada seluruh orang tua gitu ya, bukan hanya mami saja, tapi juga ayahnya dan juga lingkungannya, baik pengasuh gitu, kakek nenek, semua itu karena menjadi pengasuh si anak, jadi orang tua si anak. Jadikan setiap momen anak itu berharga dengan kebahagiaan, gitu. Pastikan anak kita bahagia. Karena kalau anak bahagia itu dia pasti pintar, dia pasti sukses, itu pasti. Dan kita sebagai penjaga kebahagiaannya, kita pun harus bahagia, gitu. Jadi ibaratnya kalau saya selalu ibaratkan seperti kita kalau di pesawat, sebelum nolong orang lain kita tolong diri sendiri gitu ya. Jadi saat kita sehat mental, anak pun akan sehat gitu, dan sangat aware dengan kondisi-kondisi yang memang bisa membuat si anak bisa traumatik ya, tadi lihat dari semua perilakunya yang memang awalnya baik-baik saja, happy, banyak tertawa, cerita, itu kalau tiba-tiba menghilang, cepet deh bawa bisi, nanti ada trauma yang berat, kita bisa tangani lebih awal gitu. Dan pastinya orang tuanya harus bahagia ya, harus. Harga mati deh, karena susah kalau orang tuanya nggak bahagia, aduh anaknya kasihan. Terima kasih Bu Nira atas waktunya hari ini. Sama-sama. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol. Jangan lupa buat mami yang pengen konsultasi bisa ke Anahata Holistic Psychological Services ya. Bisa follow juga Instagram Ibu Nira, Nira_Wulansari. Terima kasih yang udah nonton episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi pengingat juga bahwa mami gak sendirian ya. Mami bisa nih join komunitas LTSC dengan follow Instagram kita, Little Things She Care dan Little Things She Wear. Supaya nggak ketinggal juga banyak informasi menarik lainnya, juga booking layanan Little Things She Care seperti rindik, pemasangan anting, dan lain-lainnya melalui DM. Jangan lupa juga subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan episode baru dari Little Talks. Always remember, Little Things She Care, a care that feels like home. Bye, Mami! Little Talks.